Menjuah-juah, salam kepada kita semuanya, jemaat Tuhan yang kami kasihi, khususnya jemaat GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, pekerjaan, usaha kita, ataupun pelayanan kita sepanjang hari ini, kami mengajak kita untuk bersama-sama bersateduh dalam perenungan firman Tuhan di dalam Sapaan Teduh pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami. Dan kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, serta memakaikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita dalam Sapaan Teduh ini diambil dari 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum ayat 2 yang telah kami bacakan menjadi nas renungan kita pada Sapaan Teduh ini, di mana Paulus mengatakan, aku menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Artinya Paulus mengingatkan kita, mengingatkan jemaat untuk senantiasa sungguh-sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan, atas kasih karunia keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita berdasarkan iman kita. Sebagai ucapan syukur atas kasih karunia keselamatan itu, kita dipanggil untuk menghidupi keselamatan itu sendiri. Hidup di dalam keselamatan itu sendiri. Kalau dia katakan jangan sia-sia, artinya seseorang yang telah menjadi Kristen, yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, namun ketika mereka masih hidup di dalam dosa, ketika mereka masih hidup di dalam kejahatan, itu artinya bahwa kasih karunia keselamatan itu menjadi sia-sia di dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, kita yang telah menerima kasih karunia harusnya hidup di dalam perkenanan Tuhan. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, melalui nas renungan dalam Sapaan Teduh ini, ada beberapa hal yang akan kita renungkan bersama. Seperti yang dikatakan tadi, yang pertama, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada waktunya Tuhan tidak berkenan mendengar seruan kita? Apakah ada waktunya Tuhan tidak berkenan menyelamatkan dan menolong kita? Kalau kita membaca dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jelas berdasarkan Yesaya 59 ayat 1 dan 2, ada waktunya Tuhan tidak berkenan mendengar seruan kita. Ada waktunya Dia tidak berkenan menyelamatkan kita. Kapankah itu? Seperti yang dikatakan oleh Yesaya, ketika kita hidup dalam dosa dan kejahatan. Tetapi kami percaya ketika kita mau bertobat, ketika kita mau datang kepada Tuhan, maka Ia akan menyambut kita. Jadi sekali lagi, ada waktunya Tuhan tidak berkenan mendengar. Ada waktunya Tuhan tidak berkenan menyelamatkan. Kalau kita hidup tetap di dalam dosa dan kejahatan kita. Kemudian yang kedua dikatakan, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Mengingatkan kita untuk senantiasa setiap hari dalam hidup kita menjaga kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena hari inilah hari perkenanan itu. Karena hari inilah hari penyelamatan itu. Jadi setiap hari, karena kepada setiap kita diberikan hanya hari ini. Kita tidak memiliki hari besok. Kita tidak memiliki minggu depan, tetapi kita hanya memiliki hari ini ketika Tuhan memberikan kehidupan itu kepada kita. Karena itu kita harus mempergunakan setiap hari yang Tuhan berikan hidup berkenan di hadapannya. Karena hari inilah hari penyelamatan itu. Oleh karenanya, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, jangan pernah menunda-nunda untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa hari besok masih ada, atau minggu depan masih ada, atau bulan depan, atau tahun depan masih ada. Tidak, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Karena milik kita hanya hari ini ketika Tuhan memberikan kehidupan itu bagi kita. Karena itu, setiap hari adalah hari di mana kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Baik dalam melakukan segala usaha pekerjaan kita, dalam kita melakukan pelayanan kita, dalam melakukan segala urusan kita, kita dipanggil setiap hari harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena hari inilah hari penyelamatan itu. Kemudian yang kedua, yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan ini, jelas bahwa hari penyelamatan yang dimaksudkan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali, tidak ada yang tahu. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, bisa saja hari ini. Oleh karenanya, setiap hari kita harus waspada. Setiap hari kita harus berjaga-jaga. Bagaimanakah tanda kewaspadaan kita? Tanda bahwa kita senantiasa berjaga-jaga. Karena kita imani hari ini adalah hari penyelamatan itu, yaitu dengan tetap menjaga kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan tetap menjaga hubungan yang akrab dengan Tuhan. Untuk itu, sebagai penutup dari renungan dalam Sapaan Teduh pada pagi hari ini, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan cara hidup berkenan di hadapannya, melakukan apa yang baik, melakukan apa yang berkenan, melakukan apa yang berkenan, supaya melalui kehidupan kita terpuji dan termulia nama Tuhan. Dan ketika hari ini hari penyelamatan Tuhan, maka kita akan ikut menerima anugerah keselamatan kekal, keselamatan sempurna yang disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan yang mengingatkan kami bahwa hari inilah hari perkenanan itu, hari inilah hari penyelamatan itu, sehingga kami senantiasa siap sedia, waspada, berjaga-jaga dengan menjaga hidup kami berkenan di hadapan-Mu, supaya apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan mau berikan bagi kami akan menerimanya, karena kami adalah anak-anak Tuhan yang dikaruniai.
Bapa, dalam kesempatan ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di GBKP Rumbun Cibubur. Mulai dari pendeta yang melayani, para pertua diaken emeritus pertua diaken, pengurus kategorial, beserta seluruh jemaat yang ada di GBKP Rumbun Cibubur. Biarlah Tuhan memimpin, menyertai mereka dalam segala aktivitas pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan mereka, agar oleh penyertaan dan pertolongan daripadamu semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat seluruh umatmu dimanapun berada, khususnya umat Tuhan yang ada di Jakarta, Kalimantan. Demikian juga para hamba-hambamu, biarlah pimpinan, penyertaan dan tuntunanmu atas kami, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapanmu, melakukan apa yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa permohonan kami sepanjang hari ini. Tuhan beserta kami dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bujur, menjuah-juah, man banta kerina, Tuhan memberkati.